Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, di hari yang terakhir dalam perayaan HUT Gemis ke-73 tahun dan HPI ke-163 tahun, mari kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Jemaat dipersilahkan berdiri. Nyanyikanlah puji-pujian bagi Tuhan, hai umat yang setia. Dan bersyukurlah kepada Yang Maha Suci. Sebab sebentar saja Tuhan marah, kebaikannya berlangsung seumur hidup. Kita agungkan Tuhan, nyanyian Engkau ada bersamaku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat Tuhan dipersilahkan. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita mempersiapkan bacaan kita pagi hari ini. Kitab Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai 11 akan kita baca dan renungkan bersama sebagai santapan rohani, berita sukacita dan kabar selamat di hari ini. Ketika firman Tuhan yang akan kita baca terbuka, kita biarkan terbuka di hadapan kita dan kita berdoa. Marilah Bapak Ibu Saudaraku kita berdoa. Ya Tuhan, beri ruang dalam hati, dalam pikiran dan seluruh hidup kami, agar arti daripada firman-Mu dapat direnungkan dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus. Amin. Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman ini. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau telah menyerahkan aku ke dunia, tidak menyerahkan aku
ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian saudara-saudaraku, Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kehidupan kita manusia di tengah-tengah dunia ini tidak ada yang dapat memprediksinya. Secanggih-canggihnya teknologi yang ada saat ini tentang keberadaan hidup manusia di dunia ini dan masa depan manusia, tidak ada yang mampu meramalnya. Saudara-saudaraku, kehidupan yang dijalani manusia tetap diwarnai dengan berbagai lika-liku kehidupan. Ada berbagai hal yang menghiasi perjalanan hidup manusia, dan tidak selamanya saudara-saudaraku bahagia dan kita senang menjalaninya. Tetapi manusia itu juga harus bergumul dengan berbagai tantangan, penderitaan, dan persoalan kehidupan. Dengan perkataan lain, tidak ada manusia yang tahu apa yang akan dihadapi dalam hidup ini di masa-masa mendatang. Demikian halnya saudara-saudaraku yang dialami oleh Daud dalam kembara juang kehidupannya. Kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai persoalan dan pergumulan. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku dalam bagian firman ini, Daud sedang bermiktan atau ia bernyanyi bagi Tuhan. Daud bernyanyi bukan berarti dia sedang bahagia atau bergembira. Tetapi dalam nyanyian dan pujiannya kepada Tuhan, justru ia sedang mengalami dan merasakan pergumulan yang berat. Pergumulan yang dialami oleh Daud ketika ia dikhianati oleh teman-teman terdekatnya. Bahkan tidak sampai di situ, Daud pun mengalami bagaimana pedihnya mendapat ancaman dari musuh-musuhnya yang mau membinasakan kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, di tengah-tengah kemelut dan gumul kehidupan, Daud tidak kecewa dan berputus asa. Tetapi ia memiliki cara tersendiri dan memiliki solusi untuk mengatasi setiap pergumulan yang diperhadapkan kepadanya. Dalam kondisi kehidupan yang demikian, yang dilakukan Daud, saudara-saudaraku, adalah menyatakan dan menyampaikan doa dan kepercayaannya hanya kepada Tuhan dalam pujian dan syukur teralamat kepada Dia yang adalah Tuhan penolong. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang kekasih, Daud yang adalah pemazmur, ia sendiri menyadari bahwa pertolongan Tuhan dalam hidupnya tidak hanya sekali ia rasakan, tetapi pertolongan Tuhan dalam kehidupan Daud dirasakan dalam kehidupan masa lampau, masa kini, dan juga masa depan, sepanjang kehidupan yang Daud jalani. Sehingga dengan hal ini Bapak Ibu saudaraku, Daud sadar bahwa sukacita dan kebahagiaan yang ia alami itu adalah karena
Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudaraku, ibu bapak yang kekasih, dalam kesadaran akan hal ini, maka Daud terus mengumandangkan pujian dalam iman yang kokoh kuat kepada Sang Halik, serta bersyukur bagi Tuhan atas apa yang ia rasakan dalam kehidupannya, di masa tenang, di masa senang, bahkan dalam masa kelam sekalipun, ia tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Daud percaya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhanlah penyelamat kehidupannya, Tuhanlah penjaga, bahkan Tuhan tetap berdiri di sebelah kanannya yang terus menopang sehingga ia tidak goyah menghadapi apapun di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pagi hari ini, maka ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Pertama, sebagai manusia, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan yang kita jalani ke depan. Tetapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita semua tetap meyakini bahwa bagaimanapun hidup yang terberi bagi kita, yang kita jalani setiap waktu, itu tak akan pernah berhenti untuk kita percaya dan yakin akan Tuhan sebagai penolong dan penyelamat kita. Yang kedua, di kehidupan ini Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya sekali Allah hadir, bukan hanya sekali Allah membimbing, bukan hanya sekali Allah menuntun dan menolong umatnya, tetapi Allah hadir membimbing, menuntun dan menolong hidup kita selama-lamanya. Karena janjinya bagi kita untuk terus memberitahukan jalan kehidupan. Dan sampai hari ini kita merasakan, kita mengalami berkat Tuhan dalam perjuangan dan hidup kita. Ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa Allah hadir membimbing dan menuntun kita serta menolong kita, maka hidup dalam pengagungan, dalam pujian dan syukur bagi Tuhan, kita lakukan merespon kebaikan Allah dengan memuji Tuhan serta bersyukur kepadanya. Kita menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Dengan bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, itu berarti kita pun mengakui dan tetap menerima apa yang telah Allah buat dan nyatakan bagi kita. Terpujilah firman-Nya. Amin. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, marilah saat ini kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang Ia nyatakan dalam hidup kita setiap hari. Kita beri persembahan dan NKB 133 bait ketiga kita sembahkan bagi Allah. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan
Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih, marilah kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sebagai satu keluarga, kami mengucap syukur kepadamu bahwa nyata benar kasih setiamu yang tetap menuntun dan menggembalakan kami setiap saat. Tanamkan ya Tuhan kesadaran bagi kami untuk tetap berserah diri dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi tekanan kehidupan akibat wabah corona. Peliharalah keluarga kami, peliharalah gerejamu dan para pelayan, baik di tingkat sinode, di resor dan juga jemaat. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami, tuntun usaha dan pekerjaan kami, dan berkati persembahan yang telah kami berikan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, diundang kita sekalian berdiri, kita sembahkan pujian akhir dalam persekutuan ini, nyanyian Hatiku Tenang. Bapak, Ibu, Saudaraku, sambut dan terimalah berkat Tuhan.
Kasih setia Bapa, Anak dan Roh Kudus menguatkan dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, selamat pagi, shalom untuk kita sekalian.